Bab 1. Perencanaan. Sun Tzu mengatakan bahwa seni perang dan pelaksanaannya merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Ini adalah persoalan hidup dan mati, sebuah jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Karena itu, dia menjadi subjek penelitian yang tidak bisa disangkal. Selanjutnya, seni perang ditentukan oleh 5 faktor utama yang harus dipertimbangkan dengan matang dalam rangka menentukan kondisi yang ada di lapangan. Kelima faktor tersebut adalah 1. Hukum moral 2. Cuaca 3. Dataran 4. Pemimpin pasukan serta 5. Doktrin dan kedisiplinan. Hukum moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dengan penguasanya, sehingga mereka bisa patuh kepada para pemimpin mereka dan hidup secara selaras, sehingga mereka siap hidup bersama dan mati bagi sang penguasa, tanpa merasa takut terhadap bahaya. Cuaca mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang hari, musim panas dan dingin, serta perubahan musim. Dataran mengacu pada jarak, ukuran, dan kondisi tanah berbahaya atau aman, luas atau sempit sehubungan dengan pergerakan pasukan, serta apakah tanah ini bisa memberi peluang hidup atau bahkan bisa menyebabkan kematian pasukan. Kualitas panglima perang mengacu pada kebijakan, sifat dapat dipercaya, kemurahan hati, keberanian, dan disiplin. Doktrin dan kedisiplinan mengacu pada organisasi dan kontrol terhadap berbagai sistem dan prosedur manajemen, serta struktur pemerintah dan kontrol bagi penempatan sumber daya, termasuk keahlian militer. Setiap jenderal harus mengetahui dan memahami kelima faktor ini, dan saya yakin jenderal yang bisa menguasai dan menerapkan kelima faktor ini akan selalu meraih kemenangan di medan pertempuran dan tidak akan mengalami kegagalan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak bisa menguasai kelima faktor utama ini akan selalu mengalami kegagalan. Karena itu, dalam membuat perencanaan dan pertimbangan, pada saat menentukan berbagai kondisi militer, bandingkan mereka dengan 7 faktor bijaksana berikut. 1. Penguasa mana yang memiliki kekuatan dan pengaruh moral yang lebih besar? 2. Siapa dari 2 jenderal yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang lebih besar? 3. Dengan jenderal yang mana pasukan bisa memanfaatkan keadaan cuaca dan dataran secara lebih baik? 4. Di pihak siapa kedisiplinan dijalankan secara ketat? 5. Pasukan mana yang memiliki prajurit yang lebih banyak dan lebih kuat? 6. Di pihak mana terdapat pasukan dan prawira yang lebih terlatih? 7. Pasukan mana yang lebih mendapatkan pencerahan karena pemberian penghargaan dan hukuman? Dengan menganalisis ketujuh dimensi ini, saya bisa meramalkan kemenangan dan kekalahan. Jenderal yang mendengarkan nasihat saya dan menerapkannya di medan perang akan menjadi penakluk. Pertahankan jenderal seperti ini sebagai komandan. Sebaliknya, jenderal yang tidak mengindahkan nasihat ini dan tidak menerapkannya di medan perang, dia akan dipukul mundur oleh musuhnya, dan jenderal seperti ini layak ditinggalkan atau dipecat dari posisinya. Selain menerapkan nasihat yang saya ajukan, Anda bisa melengkapi diri dengan keuntungan dan bantuan dari berbagai keadaan yang berada di luar aturan yang biasa dalam pertempuran atau ketetapan-ketetapan militer. Berdasarkan keadaan-keadaan lingkungan yang turut mempengaruhi jalannya perang, seseorang harus memodifikasi perencanaan-perencanaan yang telah dipetakannya. Semua pertempuran didasarkan pada prinsip tipu daya. Jadi, ketika sebuah pasukan mampu melakukan serangan, berlakulah seolah-olah tidak mampu melakukannya. Ketika kita mampu mengerahkan kekuatan pasukan, berlakulah seolah-olah pasukan kita tidak mampu bergerak aktif. Ketika kita sudah mendekati posisi musuh, berpura-puralah seolah-olah
kita masih jauh dari lokasi mereka. Dan sebaliknya, ketika posisi kita masih jauh dari markas musuh, buatlah seolah-olah kita sudah dekat dengan lokasi mereka. Kirimkan umpan untuk menarik musuh, berpura-pura terjerai-berai, lalu hancurkan dia. Jika musuh berada dalam posisi kuat dalam setiap bagiannya, bersiaplah dengan sebaik-baiknya sebelum menghadapinya. Dan, ketika musuh berada dalam kekuatan terbesarnya, menghindarlah darinya. Jika musuh Anda adalah seorang yang temperamental, pancinglah emosinya. Dan ketika dia memandang rendah kemampuan Anda, buatlah dia untuk terus meningkatkan keangkuhannya. Ketika musuh Anda mendapatkan waktu beristirahat sehingga dia tampak segar dan bugar, gunakan segala cara untuk menguras tenaganya dan buatlah dia menjadi lelah. Dan ketika kekuatannya bersatu, gunakan segala cara untuk memecah belah kekuatannya. Lakukan serangan ketika musuh Anda sedang tidak siap, dan serang dia dari tempat yang tidak diduganya sama sekali. Rahasia-rahasia militer ini merupakan prinsip-prinsip untuk memenangi perang. Namun, semuanya tidak dapat diputuskan, dibahas, dan diungkapkan sebelumnya. Jadi, seorang jenderal yang memenangi perang sebelumnya telah membuat berbagai pertimbangan di dalam markasnya tentang bagaimana harus melakukan pertempuran. Sebaliknya, jenderal yang kalah di medan perang sebelum turun ke medan perang tidak melakukan berbagai pertimbangan di dalam markasnya. Karena itu, dia yang banyak membuat perhitungan akan meraih kemenangan. Sebaliknya, dia yang tidak memiliki banyak perhitungan akan menderita kekalahan. Dan tidak bisa dibayangkan apa yang akan dialami oleh mereka yang tidak membuat perhitungan sama sekali sebelum terjun ke medan pertempuran. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, saya bisa meramalkan siapa yang bisa meraih kemenangan dan siapa yang bakal menelan kekalahan.